Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Agustus ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, saat ini kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu selama 7 bulan di tahun ini, dan kami memasuki hari pertama bulan yang ke-8 ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka dan akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakai mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu akan memperoleh kesembuhan. Saudara, situasi sekarang ini benar-benar manusia sudah kehilangan keyakinan atau imannya goyah karena situasi yang semakin hari semakin berat. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua agar kita yang hidup di akhir zaman ini jangan tergoyahkan oleh keadaan apapun, sebab Tuhan Yesus memberikan otoritas bagi kita. Hari ini saya berikan temanya, Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada anak-anaknya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada anak-anaknya. Apa itu otoritas? Otoritas itu artinya kendali, kuasa. Sebenarnya lebih kuat daripada kendali, bukan hanya kuasa. Kalau kendali mengatasi segala sesuatu, dia berikan kita otoritas, kendali untuk menghadapi segala keadaan. Nah, kita perhatikan otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di sini yang pertama-tama yaitu mengusir setan-setan. Sekarang ini orang terbalik, justru setan mengusir orang. Di sana ada virus, di sini ada virus, udah langsung minggat, pergi ke sana, pergi ngurung diri. Karena dianggap setan ada di mana-mana, sehingga dia berdiam diri di kamarnya pun dia ketakutan. Akhirnya tidak sedikit juga ada yang meninggal gara-gara ketakutan. Jadi yang membuat dia mati atau sakit bukan karena virus tadi, tapi karena ketakutan. Ditegaskan di sini, aku memberikan otoritas kepadamu, yaitu pertama-tama mengusir setan-setan. Kita ingat bagaimana Paulus sedang memberitakan firman, ada orang tukang sihir, namanya dia tukang sihir. Dia mengganggu Paulus dalam memberitakan firman itu dalam Kisah Rasul 13 ayat 6-11, dan Paulus berkata kepadanya, hai yang dipakai oleh setan, mulai sekarang ini kamu buta. Dan pada saat itu juga orang itu buta, yang si tukang sihir. Padahal selama ini dia tukang sihir, menyihir banyak orang, tapi ketika berhadapan dengan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, justru dia menjadi kalah. Yang kedua, otoritas untuk apa? Berbahasa roh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, bagaimana ketika hari Pentakosta dicurahkan, mereka mulai berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan bahasa untuk di umum, tapi bahasa pribadi. Bahasa sandi kita dengan Yahweh itu. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau berbahasa roh di rumahmu, di kamarmu, maka iblis tidak tahu bahasamu. Hanya Yahweh sendiri yang tahu, Tuhan Yesus yang tahu. Jadi
penting nggak bahasa roh di akhir zaman ini? Sangat penting. Itulah otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang ketiga, otoritas apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Memegang ular, ya. Dan yang keempat, otoritas meminum racun maut, tapi racun maut tidak mematikan. Itu kita lihat nanti dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 3-6. Bagaimana Paulus setelah ditangkap, dibawa ke Pulau Malta, saat mereka sedang mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba Paulus digigit oleh ular. Menurut orang-orang di daerah itu, orang digigit ular itu tunggu menit bukan jam, dia akan mati. Tetapi Paulus begitu digigit ular, dikebaskan ya ular itu dan dimasukkan ke dalam api, dan Paulus tidak mengalami kematian. Dikatakan di sini memegang ular. Ular itu gambaran daripada iblis. Dan sekarang orang lebih meresponi pekerjaan iblis daripada pekerjaan Roh Kudus. Lebih senang memperkatakan virus daripada firman Yahweh. Di mana-mana orang bahasanya cuma virus. Jarang sekali kuasa daripada Tuhan Yesus luar biasa. Kuasa Roh Kudus dahsyat. Jarang sekali kita dengar orang berkata-kata demikian. Tapi yang diperkatakan adalah hal-hal pekerjaan iblis. Jangan tertipu. Kalau engkau sering membicarakan pekerjaan iblis, secara tidak langsung kamu sudah kalah dengan iblis. Tapi Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita agar kita mengalahkan segala pekerjaan iblis. Ya, si ular tadi. Kita ingat waktu Hawa dan Adam di Taman Eden, ular itu menggoda Hawa. Sekarang ini pun sama, iblis itu menggoda manusia. Supaya apa? Meragukan firman Yahweh. Jangan percaya firman Yahweh. Itu cuman firman. Nggak mungkin itu bisa terjadi sekarang. Nggak mungkin ada mujizat. Jadi selalu hal yang tidak mungkin dikatakan tidak berpegang kepada firman Yahweh. Jadi padahal Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas bagi kita. Pertama mengusir setan, untuk berbahasa roh, otoritas memegang ular, otoritas untuk meminum racun maut tapi tidak mati. Seperti Paulus tadi, racun maut daripada ular itu sudah masuk dalam tubuhnya, dia tidak mati. Yang kelima, otoritas untuk mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh. Itu Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-8. Bagaimana Petrus mendoakan orang yang lumpuh dari sejak kandungan ibunya, didoakan orang itu dapat berjalan. Sangat luar biasa kuasa daripada Tuhan Yesus itu. Dia memberikan otoritas kepada kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya kepada namanya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki otoritas daripada Tuhan Yesus itu? Pertama-tama kita harus menjadi anaknya. Sekali lagi, supaya kita punya otoritas dari Tuhan Yesus, kita harus jadi anaknya. Bagaimana supaya jadi anaknya? Terima dia. Dikatakan tadi, namun berapa banyak yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kalau engkau anak Yahweh, anak Tuhan Yesus, kau punya otoritas yang 5 poin tadi. Yang kedua, dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Otoritas atau yang pegang kendali di surga dan di bumi ada dalam Tuhan Yesua. Jadi kalau engkau anak Tuhan Yesua, engkau miliknya. Otoritas yang Tuhan Yesus miliki, dia sudah ditaruh di dalam hidupmu dan engkau bertindak dengan otoritas itu. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan engkau tidak yakin, harus yakin sepenuhnya. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki otoritas itu? Di dalam yang pertama-tama harus dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama tadi kita harus menjadi anak dia. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus. Nah, di dalam kita perhatikan Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 8.
Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem maupun seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan di sini, banyak orang mengatakan aku penuh Roh Kudus, tapi sekarang dihantui oleh berbagai macam ketakutan. Dengar baik-baik, itu bukan Roh Kudus. Kalau engkau benar-benar dipenuhi Roh Kudus, kau punya kuasa, kau justru melawan segala ketakutan, segala hal yang mengerikan itu. Karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Dikatakan tadi, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi jangan dikendalikan oleh roh-roh jahat. Engkau punya otoritas untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Nah, yang ketiga, hidup di dalam firman. Sekali lagi, hidup di dalam firman. Supaya engkau punya otoritas. Hidup dalam firman. Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu, dan firmanmu adalah kebenaran. Kita perhatikan di sini 3 poin penting. Kalau kita anak, kita hidup dalam Roh Kudus, kita hidup di dalam firman, maka otoritas tadi mengusir setan, dapat berbahasa roh, memegang ular, dan juga meminum racun maut tidak akan mati, dan juga mendoakan orang sakit itu sembuh. Karena apa? Ini janji daripada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Mari kita mulai gunakan otoritas daripada Tuhan Yesus. Kita punya Dia, kita anak Dia, kita dipenuhi Roh Kudus, kita hidup dalam firman, maka otoritas itu ada padamu. Jangan dihantui ketakutan, jangan engkau cemas, jangan engkau bimbang. Itu semua pekerjaan iblis. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, kalau engkau anak Yahweh itu, kalau engkau hidup dalam firman, maka yang ada dalam hatimu adalah damai sejahtera, kesenangan, sukacita. Kalau engkau ada damai sejahtera, ada sukacita, maka penyakit tidak mungkin bisa masuk dalam tubuhmu. Kau punya otoritas. Maka doakan orang-orang di sekelilingmu. Berdoa buat dirimu sendiri supaya engkau punya otoritas itu melawan segala sakit penyakit. Dan yakinlah, engkau anak daripada Tuhan Yesus. Otoritas itu ada padamu, maka menanglah karena engkau punya otoritas dari Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur kami tidak sendiri, tapi Engkau ada di dalam kami dalam Engkau, karena kami adalah anak-Mu, dan Engkau memberikan Roh-Mu mengurapi kami setiap saat, memberikan otoritas kepada kami, dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu, maka segala tipu daya, penyakit apapun yang iblis coba sodorkan, kami tidak takut, kami tidak kalah, tapi kami menang di dalam otoritas daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu itu. Biarlah setiap anak-anak-Mu Bapa memiliki otoritas daripada Engkau, dan mereka bertindak sesuai dengan otoritas Engkau berikan. Itu janji firman-Mu, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar karena Engkau sudah memberikan otoritas itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Hidupkan firman di dalam hati anak-anak-Mu sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Kuatkan, teguhkan iman anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Engkau juga dapat memberikan kemenangan atas, oh Tuhan, kemenangan di dalam bangsa dan negara kami ini. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Kami menang karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.